Prabowo Subianto menyatakan kerjasama dengan Nasdem jadi kekuatan besar. Menteri Perdagangan pastikan takkan impor meskipun harga bawang melonjak. Indonesia mengunci babak semifinal usai kalahkan Korea Selatan. Tarif KR komuter lain bakal naik. Lantas bagaimana tanggapan para pengguna? Halo, selamat malam pemirsa. Selamat malam, Sam. Selamat malam Dewi. Apa kabar nih? Alhamdulillah saya baik, apalagi kemarin setelah libur sehari. Iya, pasti pemirsa kangen banget sama Sam ya. Oke, dan kalau misalnya kita berbicara Dewi soal apa yang tadi kita angkat seperti itu di headline tadi. Banyak, tapi tetap masih dengan isu Prabowo Subianto, Nah, presiden tapi terpilih. yang menjadi sorotan juga ini adalah Indonesia seperti itu ya. Akhirnya Iya, ke benar semifinal sekali. ini menjadi catatan sejarah yang bisa dibilang ini sangat penting seperti itu untuk persepak bolaan di tanah air. Walaupun kita masih bimbang ya kemarin Korea Selatan atau Indonesia, aduh. Tapi Tapi tetap akhirnya- nasionalisme ya. Betul sekali, apalagi kalau kita ketahui bersama juga ini pelatih Indonesia dari Dari Korea Selatan. Tapi seru sekali sih nonton tadi malamnya, Sam. Betul sekali. Dan tentu juga kita punya sorotan terkait dengan informasi yang ini terjadi di daerah lainnya ini termasuk Peristiwa-peristiwa betul yang sekali terjadi. termasuk ini juga soal sekelompok ormas yang ini mengintimidasi petugas puskesmas. Ini sangat membuat keonaran seperti itu dan ini tidak boleh terjadi seperti itu. Dewi. Dan pastinya masih banyak lagi informasi kami yang lainnya untuk pemirsa dan tetap pastikan di Menyapa Malam. Saya Dewi Manik, Saya Syam Agung, kita mulai. Inilah Menyapa Malam dari Simple sekarang. TV. Kita masuk ke informasi pertama dalam Menyapa Malam kali ini pemirsa, di mana Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan bahwa Koalisi Indonesia Maju sepakat dengan Partai Nasdem untuk melakukan kerjasama dalam membangun bangsa Indonesia. Dan menurutnya kerjasama antar kedua belah pihak nantinya akan menjadi kekuatan besar. Dapat kehormatan didatangi oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Partai Nasional Demokrat, sahabat saya, Saudara Surya Paloh, dan rombongan dengan unsur-unsur pimpinan dari Nasdem. Kita sebenarnya sahabat lama, jadi pertemuan berjalan dengan sangat baik, tapi saya sampaikan bahwa saya sangat menghargai karena Pak Surya Paloh termasuk salah satu paling pertama ya untuk mengucapkan selamat atas diterimanya mandat dari rakyat kepada pasangan calon 02. Kemudian langkah-langkah selanjutnya, komunikasi telah berjalan terus-menerus secara intens antara Pak Surya Paloh, antara rekan-rekan yang ditunjuk oleh beliau dan dari pihak kami, dari Partai Gerindra, pertemuan dan komunikasi yang intens dan yang cukup produktif hingga hari ini. Tadi terjadi suatu bisa dikatakan pertemuan yang efektif, yang produktif. Kita sepakat bahwa kita akan kerjasama untuk besar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia. Semua kekuatan yang bisa bergabung untuk bekerja untuk rakyat, beri suatu pemerintah kuat dan efektif di tengah dinamika dunia sangat dinantikan oleh rakyat kita. Saya kira itu dari saya.
Kita masih berbicara soal hubungan Partai Nasdem dengan Partai Gerindra seperti itu. Kalau kita ketahui bersama ini dari 01 dan satunya dari 02 seperti itu ya. Ini ada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memutuskan akan bekerja sama dengan pemerintahan untuk membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Dan saat ini Surya Paloh mengaku sudah berpikir panjang dengan keputusannya untuk mendukung pemerintahan Prabowo dan Gibran. Presiden terpilih Prabowo Subianto menerima kedatangan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan sejumlah jajaran elit Nasdem di kediamannya Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Usai melakukan pertemuan tertutup, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Gibran demi bangsa Indonesia. Paloh mengaku bahwa dirinya sudah berpikir panjang sebelum memutuskan kerjasama tersebut. Menurutnya, kontemplasi telah ia lakukan dengan didasari kejujuran hati dan rasionalitas. Dirinya menyatakan siap untuk mendukung pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sejujurnya saya berkontemplasi untuk itu. Sebuah proses perenungan saya lakukan yang cukup lama. Akhirnya, satu hal yang saya berbicara dengan hati dan rasionalitas yang saya miliki. Kalau memang ada karena dasar, bukan saya yang meminta, tapi kesempatan, dorongan, keinginan, spirit mengajak untuk bersama dengan pemerintahan. Saya pikir lebih baik. Ini pilihan saya, pilihan Nasdem. Beroposisi bisa setiap saat, tapi bekerja membantu pemerintahan itu dibutuhkan juga satu semangat, satu spirit, dan keikesan yang mengedepankan objektivitas yang tetap menjaga nalar dan daya kritis. Apalagi saya katakan antara kami berdua ini bukan berkenal baru setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Apa artinya perjalanan pemahaman untuk ukuran puluhan tahun bersama? Setelah kami memasuki usia yang sama, di hari-hari senja kami, satu hal kesempatan, kepercayaan, kami berdua, kami kepingin bangsa ini maju. Nah, berangkat dari sinilah kenapa saya katakan Nasdem hari ini menyatakan, kembali menegaskan, bukan hanya yang pertama, mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Masih terkait perpolitikan di kancah nasional pemirsa, di mana partai pendukung Prabowo Gibran akan menggelar pertemuan sekaligus syukuran atas kemenangan di Pilpres 2024 pada Mei mendatang. Dalam acara itu PKB dan Nasdem dipastikan akan menghadiri syukuran partai pendukung Prabowo Gibran. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasko, mengatakan bahwa partai pendukung Prabowo Gibran akan menggelar pertemuan sekaligus syukuran atas kemenangan di Pilpres 2024. Dasko menyebut syukuran itu akan diselenggarakan pada bulan Mei 2024. Menurut Dasko, partai seperti PKB dan Nasdem akan diundang dalam pertemuan tersebut. Hal ini disampaikan Dasko usai Nasdem menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Prabowo Gibran setelah sebelumnya mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dasko juga menambahkan bahwa terkait siapa saja partai yang diajak bergabung ke pemerintahan itu tergantung Prabowo Subianto. Pasalnya, partai di Koalisi Indonesia Maju mempercayakan sepenuhnya keputusan kepada Prabowo, termasuk soal pembagian kursi dalam kabinet. Ada nggak sih Bang? Kita akan ada agenda pertemuan bersama itu nanti pada bulan Mei. Sekaligus syukuran bersama atas telah selesainya pemilihan presiden demikian. Belum tahu perkembangan yang lain, tapi kemarin itu sudah kita seperti rekan-rekan wartawan semua tahu, kita sudah adakan pertemuan dan sudah sepakat kerjasama dengan PKB dan tadi dengan Nasdem demikian. Bang, itu kan juga Pak Surya Paloh juga tadi emang udah menyatakan bahwa akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tapi untuk koalisi Indonesia Maju sendiri itu ada resistance nggak sih Pak untuk kehadiran? Teman-teman di koalisi Indonesia Maju mempercayakan sepenuhnya kepada Presiden terpilih dalam menambah teman koalisi baru. Dari Jakarta, Muhammad Fahrizal, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan.
Wah, kali ini terlihat sekali ya PKB dan juga Nasdem sudah mulai mendekatkan diri ya, Sam ya. Bukan mulai, tapi udah secara terang-terangan. Padahal kalau misalnya kita ketahui bersama, ini baru saja kemarin ditetapkan sebagai presiden terpilih dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Dan pada hari itu juga ini yang menarik adalah sosok presiden terpilih yang mengunjungi ketua umum PKB seperti itu. Dan kemarin ini baru saja Nasdem yang akhirnya juga menyatakan lewat ketua umum Partai Nasdemnya yakni Surya Paloh di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4 Jakarta Selatan bahwa ini siap mendukung dari pemerintahan Prabowo Gibran yang nantinya akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Dan kalau dilihat memang untuk Nasdem sendiri katanya kan sudah lama bersahabat nih. PKB juga mulai dari tahun 2013 nih gitu ya, lebih tepatnya. Dan memang kita pastikan memang kalau misalnya kompetisi memang ada sedikit lah ya untuk apa ya dibilang ya berantem kecil gitu ya. Kalau misalnya kata Kang Ujang sih, kalau misalnya berdasarkan wawancara saya seperti itu, ini di politik itu nggak ada teman setia ataupun nggak ada lawan juga yang akhirnya menjadi lawan terus-terusan. Apalagi kalau PKB kan nggak pernah oposisi juga tuh. Oke, langsung aja kita ke berita selanjutnya. Ya. Saat ini Prabowo Subianto dipastikan juga akan terus menjabat sebagai Menteri Pertahanan setelah ditetapkan menjadi presiden terpilih oleh KPU. Nah, Ketua Harian DPP Gerindra Dasko menegaskan Prabowo Subianto tidak akan mundur sebagai Menteri Pertahanan hingga masa tugasnya selesai. Presiden terpilih Prabowo Subianto dipastikan akan menyelesaikan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan saat ini hingga masa jabatannya selesai. Hal itu disampaikan Ketua Harian DPP Gerindra Dasko usai mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menerima dukungan Partai Nasdem Kamis malam. Dasko menjelaskan Prabowo akan menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai Menteri Pertahanan. Keputusan itu dipastikan sudah melalui proses diskusi bersama. Prabowo akan menyelesaikan masa tugasnya hingga akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Di sisi lain, posisi Menhan dapat mempermudah dalam berkoordinasi dengan koleganya dalam kabinet. Ya, saya pikir dan hasil diskusi sebagai Menteri Pertahanan akan mengerjakan tugasnya sampai selesai dan akan lebih mudah berkoordinasi dengan rekan-rekan sejawat kolega menteri dalam hal koordinasi di bidang-bidang yang ada. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Nah, Tuh bahwa kan. kita ketahui bersama juga dari Prabowo Subianto, kita ketahui bahwa pada saat kemarin masa kampanye pun ini masih colong-colong waktu seperti itu dalam tanda kutip untuk melakukan kampanye pada saat itu. Jadi beliau ini kampanye di hari-hari liburnya saja seperti itu, Dewi. Tapi tetap ya menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Betul Dan sekali. juga ini ada informasi yang unik banget nih, Chef. Apa Kan tuh? belum ada diresmikan untuk foto presiden. Oke. Tapi di mana-mana ya. Di Jakarta tepatnya itu udah banyak banget foto presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini mulai dijual di pertokoan bingkai foto di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Nah, meski belum ada foto resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, namun permintaan dari pembeli sudah mulai banyak. Baik pemirsa Sinpo TV, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih 2024-2029 usai Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa Pilpres 2024. Dan meski begitu, pelantikan nantinya akan dilakukan pada 20 Oktober 2024. Namun di belakang saya saat ini sudah beredar banyaknya foto Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka seperti foto-foto presiden dan wakil presiden lainnya. Dan saat ini juga saya akan mewawancarai salah satu pedagang yang memiliki toko yang menjual banyaknya bingkai foto Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Dan selamat siang Bapak, dengan siapa namanya? Zian. Dengan Pak Zian. Oke Pak, boleh dijelaskan nggak ini sudah sejak kapan beredarnya foto bingkai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka? Semenjak KPU menetapkan hasil quick count kemarin bahwa Prabowo menang, ya kita udah mulai. Tapi kita majangnya cuma sepasang itu aja, nggak terlalu banyak. Oke Pak, ini boleh dijelaskan nggak ini sudah ada berapa bingkai sih yang dijual di toko ini sendiri? Udah lumayan banyak lah, adalah bangsa seratusan pasang lebih. Kalau gambar itu tidak termasuk bingkai, kalau untuk gambarnya aja udah banyak. Nah, foto-foto yang saat ini
beredarnya dari siapa nih Pak? Atau adakah dari suppliernya gitu? Ada sebagian dari supplier. Supplier ini kan semenjak KPU menetapkan itu, dia langsung ngeprint, langsung nyetak. Pedagang juga ada yang langsung ngeprint, langsung nyetak juga. Nah, setelah ada sengketa, dimenangkan, udah diresmi bahwa Prabowo menang, baru kami ini udah berani untuk majang banyak. Pak, ini boleh kita tahu nggak sih apa yang membedakan foto resmi dan foto yang tidak resmi begitu? Karena kan kalau foto Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin itu kan sudah ada resminya ya. Iya. Nah kalau saat ini gimana Pak? Kalau untuk yang nggak resminya ini nggak ada tulisan seknek di sini. Sekretariat negara gitu. Iya, kalau yang ini zaman Jokowi kemarin kan ada tulisan Kementerian Sekretaris Negaranya. Kalau ini kan nggak ada. Ini ada. Nah, dan juga ciri dari pinnya aja. Kalau pinnya ini pin SBY. Kalau untuk ukuran yang ini. Nah, ukuran yang lebih besar ini pin Jokowi yang dipakai. Iya. Kalau untuk Prabowo nanti setelah Oktober nanti Prabowo mengeluarkan pin tersendiri. Itu nggak tahu pinnya seperti apa nanti. Apakah lambang Garuda atau Garudanya aja atau seperti ini, kita nggak tahu. Yang jelas kalau menurut feeling saya selama berdagang gambar-gambar foto presiden ini jelas beda nanti. Oke. Berarti memang setiap presiden itu di setiap periodenya selalu berbeda-beda gitu ciri khas pinnya gitu ya Pak? Iya. Oke. Dan untuk pembeli sendiri ini sudah ada berapa sih Pak yang terjual gitu? Sudah ada yang banyak yang beli belum? Sudah lumayan banyak, cuman nggak banyak bener ya. Nanti kalau bulan Oktober itu bener-bener kewalahan kami. Kalau untuk sekarang ini hanya simpatisan. Simpatisan 02 tuh rata-rata beli semua. Nggak ada cerita nggak beli. Dia udah terus seneng harus majang gitu loh Mbak. Berarti ada ini yang resminya baru akan dijual nanti ya setelah pemerintah mengeluarkan Ya, gitu. Oktober itu juga agak lama Mbak. Kadang-kadang Oktober tuh belum keluar dari sekneknya. Kadang-kadang di Januari 2005 itu udah bebas, udah dapat, semua pedagang tuh udah dapat. Nah, kalau alasan Bapak sendiri menjual foto Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka padahal belum ada yang resmi ini kenapa nih Pak? Permintaan aja. Permintaan pembeli bahwa nanya terus, kita ngomong nggak ada kan lama-lama kan puyeng juga kita mikirin cuannya gitu kan, sayang kalau dilepas. Kita cetak aja, dan umumnya sih yang pembeli ini nggak masalah mau seknek apa nggak seknek, yang penting mereka punya dulu, karena yang pertama-tama beli sekarang ini simpatisan loh, bukan kantor-kantor, bukan sekolah-sekolah. Kantor-kantor mah belum berani beli, kalau karena belum resmi ya, kayak sekolah juga belum berani untuk beli. Ini rata-rata simpatisan semua. Simpatisan dan warga yang memang sudah antusias gitu ya ingin beli. Iya, ya seperti waktu zamannya Anies, itu simpatisan Anies semua yang beli. Kalau untuk yang lawan politiknya nggak bakalan beli. Sekarang ini juga rata-rata simpatisan Prabowo semua yang beli. Ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya begitu tadi pemirsa Simpo TV yang ada di rumah, memang penjualan foto Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sudah marak di pasaran ini memang belum resmi dari Sekretariat Negara. Namun begitu mereka menjual ini dengan adanya alasan minat dari pembeli dan antusias masyarakat yang sudah meningkat. Demikian informasi kali ini dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkyano melaporkan untuk Simpo TV. Menarik ya, tadi udah ngomongin foto, saya kira tadi Dewi Manik mau ngomong. Nanti kaget. Tapi memang kalau saya gimana ya? Nggak mungkin dong ada fotonya di mana-mana. Kalau ada penggemarnya gitu kan suka nonton Simpo TV seperti itu. Wah. Nah ini juga yang jadi perbincangan seperti itu ya, karena kita ketahui bersama baru jadi presiden terpilih tapi wajahnya sudah bisa dikatakan dijual di mana-mana untuk dijadikan foto mungkin di rumah, di Udah sekolah bentuk seperti persiapan itu. Iya, lebih persiapan tepatnya. tentunya. Dan kalau misalnya dari pedagangnya pun mengatakan ya emang kita nggak nungguin dari set pressnya dulu ataupun dari pihak pemerintah, karena nyatanya sebelum dapat dari pemerintah ataupun belum dilakukan secara resmi dari pemerintah, ini sudah ada banyak masyarakat, apalagi ini terutama para bisa dibilang
fanatik ataupun penggemar ataupun yang punya pendukung dari 02 yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran ini akhirnya membeli lebih duluan gitu loh. Dan harganya juga udah cukup mahal ya, Betul perbingkainya sekali. 200.000 hingga 250.000. Saya kayaknya akan nahan dulu sih untuk beli, nunggu harganya agak murah dulu atau mungkin saya cek nanti di Tapi marketplace apakah seperti itu. foto asli dan foto yang sekarang ini kan teknologi cukup canggih ya Betul. tentunya. Apakah nanti berbeda nih gitu ya? Wajah Gibran agak sedikit gemukan sih, tapi keren sih, tetap keren. Dan tentunya kita masih akan kembali ya Dewi dengan Benar sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami hanya di Menyapa Malam, Simpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Simpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Simpo TV. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Malam dan informasi selanjutnya. Ketua Dewan Pembina Badan Penanganan Pemilu Partai Golkar, Idrus Marham, yang dimana telah mengatakan bahwa Jokowi dan Gibran Raka Buming Raka pemilik peluang besar untuk bergabung dengan Partai Golkar. Dirinya mengatakan Golkar telah menyiapkan posisi terhormat untuk Jokowi, seperti Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina, ataupun Ketua Dewan Prasiha. Pak Airlangga kan sudah mengatakan, kalau Pak Jokowi sudah resmi masuk ke Golkar, maka ada beberapa posisi terhormat. Ya, posisi terhormat misalkan Ketua Umum, posisi terhormat adalah Ketua Dewan Pembina, dan di samping itu masih ada lagi Ketua Dewan Penasehat, ada lagi Ketua Dewan Kehormatan, dan lain-lain sebagainya. Tetapi yang lebih operasional itu adalah Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina. Ya, ini nanti gitu loh. Jadi tinggalkan nanti atur-aturan, dan saya punya pikiran bahwa ujung-ujungnya nanti kan ada power sharing semua ini. Pak Erlangga bagaimana? Ya misalkan Pak Bahlil bagaimana? Pak Bambang bagaimana? Lain-lain bagaimana? Lalu Pak Jokowi nanti ada di mana? Pak ARB bagaimana? Pak Akbar Tanjung bagaimana? Pak Luhut bagaimana? Ini kan semua bisa dibicarakan sebagai keluarga besar. Yang penting satu, komitmen bersama, kehadiran kita bersama di situ adalah dalam rangka untuk membesarkan Golkar. Sehingga ke depan betul-betul Golkar semakin mantap posisinya sebagai partai utama di Republik ini dan menjadi penentu arah pembangunan nasional ke depan menuju 2045. Ya, kita lanjutkan ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan pertemuan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara 4 Jakarta Selatan terkait dengan rencana pencalonan Ahmad Ali di Pilkada serentak 2024. Partai Gerindra menyatakan siap mendukung Ahmad Ali. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto pada beberapa waktu lalu. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut bahwa pertemuan tersebut membahas rencana Waketum Nasdem Ahmad Ali yang ingin maju di Pilkada Sulawesi Tengah. Terkait dengan dukungan, Muzani mengatakan Partai Gerindra telah memutuskan untuk mendukung penuh Ahmad Ali sebagai calon gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Muhammad Ali akan maju menjadi calon gubernur Sulawesi Tengah dan Partai Gerindra mendukung. Jadi Pak, kalau kami di dalam tadi membicarakan soal pilkada juga Pak, karena kan tadi ada Pak Saroni. Beberapa tempat dibicarakan bagaimana pilkada itu adalah bagian dari upaya kita untuk juga menyatukan kekuatan nasional. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Sementara menjelang Pilkada serentak 2024, Partai Gerindra dan Partai Pembangkit Bangsa Kota Bogor atau disebut PKB Kota Bogor resmi berkoalisi pada pemilihan kepala daerah. Koalisi ini resmi dideklarasikan kemudian dipeluang dalam kesepakatan yang berlangsung di sebuah restoran di Bogor, Kota Bogor.
Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB Kota Bogor menyatukan langkah untuk memenangkan bakal calon yang akan diusungnya pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Bogor periode 2024-2029 mendatang dengan membangun koalisi Gerindra PKB. Koalisi tersebut menandai berseminya kembali cinta dua partai besar ini, di mana pada 2013 lalu, keduanya sama-sama berada satu gerbong. Kendati begitu, mereka belum bisa menyebutkan siapa bakal calon yang akan menjadi calon terkuat dan bakal maju pada Pilwalkot nanti. Kedua partai ini terus berkomunikasi intensif untuk bersama-sama melakukan penjaringan bakal calon yang akan diusungnya hingga 8 Mei mendatang, serta berkomitmen membangun koalisi yang lebih besar dengan melakukan komunikasi politik dengan partai-partai lainnya. Ya, kita udah 2013 kita udah sama-sama juga dengan PKB. Ya mungkin ada juga bahwa kita sama-sama butuh gitu. Gerindra butuh, PKB butuh gitu. Gerindra untuk 2024 ini bahwa kita mendapatkan posisi PKB ada mungkin salah satu itu juga dijadikan salah satu pesapan positif Gerindra dan PKB. Salah satu bahwa Partai Gerindra lagi penjaringan mungkin penjaringan sampai tanggal 8 Mei. Ya kita lihat bahwa bagaimana survei dalam jaringan ini eksternal maupun internal yang akan kita laporkan ke DPD maupun DPP. Dan PKB adalah induk nih. Kalau misalnya nanti PKB ketemu dengan partai lain ini kita samakan. Mudah-mudahan bisa PKB bawa partai, Gerindra ubah partai menjadikan koalisi yang besar. Ya, ini adalah mungkin sudah jodoh ya. Kayak CLBK yang tadi saya bilang, mungkin ini adalah cinta bertemu kembali nih. Mungkin ini adalah sambungan dari yang telah lalu. Diketahui Partai Gerindra dan PKB cukup memenuhi syarat untuk mengusung salah satu pasangan calon, di mana Gerindra saat ini memiliki 6 kursi dan PKB 4 kursi di parlemen. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Sultoni, Sinpo TV melaporkan. Nah ini menarik seperti itu ya, kalau bisa kita berbicara soal perpolitikan di kancah nasional seperti itu. Kemarin sudah ada presiden terpilih dan wakil presiden terpilih, tapi jangan dilupakan juga karena di beberapa daerah ini ada yang sudah menjadi bukan pelaksana tugas, penjabat gubernur ataupun penjabat wali kota, dan nanti pilkada serentak akan berlangsung pada bulan November mendatang. Nah, kalau misalnya di daerah saya di Jawa Barat ini udah ada isu bahwa memang istrinya Ridwan Kamil yang kemarin sempat diisukan oleh Golkar akan maju, tapi dirinya ini mundur. Mungkin Dewi Manik di daerahnya udah tahu siapa yang belum tahu. Ini masih memantau. Bobby mungkin ya. Mantunya Pak Jokowi. Bisa jadi, tapi kan kita tahu ya. Tapi kita tunggu. Dan ini ada informasi menarik nih, Syem. Oke. Kecil-kecil ibu ini merupakan wanita idaman seluruh Indonesia lebih tepatnya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan isu kemenangan adalah bagian penting bagi para negara ASEAN. Lanskap keamanan kawasan dan global harus menjadi perhatian ASEAN agar tetap terus tumbuh di tengah situasi yang terus berubah. Nah, hal itu disampaikan Menlu Retno saat menjadi lead speaker dalam forum ASEAN di Hanoi, Vietnam. Oleh karena itu di dalam pidato saya sampaikan beberapa pemikiran mengenai bagaimana ASEAN dapat terus tumbuh di tengah situasi yang terus berubah. Pertama, ASEAN harus terus memerankan kepemimpinannya dalam pengembangan arsitektur dan kerjasama di Indo-Pasifik. Saya tekankan mengenai pentingnya ASEAN yang kuat dan bersatu, ASEAN yang relevan, ASEAN yang matters dan berperan sentral di kawasan. ASEAN yang dapat merespons berbagai tantangan di kawasan dengan sigap. Secara jelas saya sampaikan, ASEAN harus memastikan Indo-Pasifik tetap menjadi kawasan yang damai, terbuka dan inklusif, yang mengedepankan dialog dan kolaborasi konkret dengan pendekatan win-win dan bukan pendekatan zero-sum, serta penghormatan dan implementasi hukum internasional dilakukan secara konsisten. Oleh karena itu, pengarusutamaan implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dalam seluruh mekanisme ASEAN menjadi sangat penting. Sebagaimana terefleksi pada keketuaan Indonesia tahun lalu. Tahun lalu, teman-teman ingat kita menyelenggarakan ASEAN Indo-Pacific Forum dan penguatan hubungan dengan Pacific Island Forum dan Indian Ocean Rim Association atau IORA.
Nah, ini tadi yang Ada yang perlu ditegaskan lagi tadi, Nah, Sen, ya? yang tadi ditegaskan adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan isu keamanan adalah bagian penting bagi para negara ASEAN. Mungkin tadi saking groginya atau Grogi seperti apa ya? banget saya. Karena ibu ini merupakan salah satu pusat perhatian untuk wanita tangguh, yang dimana memang dia salah satunya untuk mewakili Indonesia, untuk ngobrol ya. Betul Dan sekali. speaker untuk memperkuat ASEAN. Dan kita lanjutkan ke informasi lainnya pemirsa, di mana Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan tidak akan ada impor bawang merah meskipun sudah tembus Rp80.000 per kilogramnya. Zulhas menyampaikan pihaknya akan menindak tegas apabila ditemukan bawang merah impor yang masuk ke Indonesia. Kementerian Perdagangan dengan tegas menyampaikan pihaknya tidak akan melakukan impor bawang merah meskipun harganya kini tengah naik. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat merespon kenaikan harga bawang merah yang kini melonjak naik hingga Rp80.000 per kilogram. Zulhas menilai Indonesia tak perlu melakukan impor bawang merah sebab Indonesia dapat memproduksi bawang merah secara mandiri di dalam negeri. Menurutnya, kenaikan harga bawang merah diakibatkan bencana banjir yang mengakibatkan gagal panen di sentra produksi Jawa Tengah. Bawang kan banjir kemarin sebentar, itu udah isi gentil ya. Kalau minggu depan juga mudah-mudahan udah turun. Ya kalau lagi banjir kan ya sudah. Tapi paling seminggu lagi sudah normal. Katanya ada opsi impor bawang merah, Pak. Bawang merah enggak ada impor, nggak bisa, nggak boleh. Pak, HET, HPP. Jadi tidak ada impor bawang merah, tidak ada. Ya jelas ya. Pak, Mau naik nggak naik bawang merah kita bisa tanam, tidak ada impor. Kalau ada masuk bawang merah di luar kita sikat. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Nah, kalau misalnya tadi Menteri Perdagangan bilang ini jangan sampai ada impor masuk, apalagi bawang merah, dan sebelumnya juga kalau misalnya Dewi Manik juga sempat mengikuti informasi di mana Presiden Joko Widodo ini sempat ke Gorontalo untuk meninjau waktu itu panen raya jagung, dan sama serupa dengan juga yang dikatakan oleh Menteri Perdagangan, karena mungkin ini langsung disuruh seperti itu, diingatkan oleh Presiden Jokowi jangan sampai ada impor-impor lagi seperti itu supaya petani kita juga terjamin seperti Lebih itu. tepatnya walaupun ini kan memang menyedihkan ya, Betul naik sekali. gitu ya per kilonya. Tapi apalagi untuk anak kos, berharap supaya yang di warteg tidak naik ya untuk bawang merah. Langsung curhat. Tolong perhatikan Bapak Menteri Perdagangan. Mungkin kita bisa dialog juga bersama dengan Mbak Mendak seperti itu untuk membahas sejumlah isu yang kini sedang hot-hotnya atau panas-panasnya terjadi di masyarakat seperti itu ya. Benar sekali. Dan tentunya beragam informasi termasuk juga ini kunjungan dari Presiden Joko Widodo masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi Sally, pagi pemirsa dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan nuansa masa kini. Nah, kalau pengen happy, langsung aja stay tune di Sinpo TV pasti. Terima kasih sudah menonton. Selamat pagi. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV. Kita lanjutkan ke informasi lainnya pemirsa. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan dari Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, beserta delegasi di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat hari ini. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut bahwa kunjungan Menlu Vivian adalah dalam rangka mempersiapkan kunjungan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, pada Senin mendatang. Baik teman-teman, Bapak Presiden baru saja menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, hari ini, pagi ini. Tapi sebelum bertemu dengan Bapak Presiden, Menlu Vivian juga sudah melakukan pertemuan bilateral dengan saya pagi sekali di Kementerian Luar Negeri. Nah, inti dari pertemuan baik dengan saya maupun kunjungan kehormatan kepada Bapak Presiden adalah untuk persiapan kunjungan Perdana Menteri Singapura ke Indonesia pada hari Senin 29 April dalam rangka Leaders Retreat. Sebagaimana teman-teman tahu bahwa setiap tahun kita melakukan Leaders Retreat secara bergantian, dan tahun ini adalah
tahun di mana Indonesia menjadi tuan rumah. Nah, Menlu Vivian tadi mengatakan bahwa kunjungan PM Lee ke Indonesia merupakan satu dari kunjungan yang paling terakhir sebelum beliau menyerahkan pemerintahan kepada Perdana Menteri yang baru. Dan ini menunjukkan pentingnya hubungan bilateral antara Singapura dengan Indonesia. Nah, di dalam pertemuan Leaders Retreat nanti, intinya adalah kita akan telaah balik 10 tahun kerjasama yang sudah dilakukan. Dari bahasa yang disampaikan adalah to celebrate the relation, tetapi pada saat yang sama adalah untuk memberikan atau untuk memastikan bahwa ke depan kerjasamanya akan semakin baik, kontinuitas akan ada. Jadi selain selebrasi juga menjamin atau memberikan signal adanya continuity dari sudah baiknya hubungan antara kedua negara. Menurut rencana, Deputy Prime Minister Lawrence Wong juga akan ikut di dalam delegasi Perdana Menteri. Nah, dalam pertemuan nanti di Bogor, biasanya akan banyak sekali isu yang akan dibahas, dari masalah ketahanan pangan, mengenai transisi energi, dan tentunya pembangunan di IKN, karena sudah banyak perusahaan-perusahaan Singapura yang menunjukkan interest-nya untuk bekerja sama berinvestasi di IKN, termasuk di bidang transisi energi, khususnya untuk tenaga matahari. Nah, nanti hari Senin kita lihat hasil pembicaraan apa, dan Bapak Presiden dengan Perdana Menteri akan memberikan joint press briefing kepada media. Masih soal Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di mana memberikan mobil listrik ke SMK Negeri 1 Rangas di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Hal itu dilakukan dalam rangka mendukung pendidikan yang inovatif dan berkelanjutan. Tadi ada permintaan karena di tempat praktek yang ada hanya mobil combustion, mobil yang manual lama, pada sekarang sudah banyak dan zamannya mobil listrik, sehingga perlu praktek juga isinya di dalam mobil listrik itu apa. Siang ini saya kirim mobil listrik. Nah, itu tadi kunjungan dari Presiden Joko Widodo ke Mamuju ya, Provinsi Sulawesi Barat, yang ini memberikan sebuah mobil listrik. Karena ini kalau misalnya kata siswanya adalah mobil listrik pertama yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Akhirnya dapat merasakan ya. Betul sekali. Bukan merasakan saja, tapi melihat secara langsung, menjajal langsung. Karena ini di SMK, dan SMK kan biasanya untuk inovasi, inovatif seperti itu. Jadi harapan Presiden Jokowi, semoga ini dari para siswa di SMK tersebut bisa merancang mobil listrik untuk Indonesia tentunya. Semoga menjadi bermanfaat juga di tengah-tengah situasi yang saat ini. Mungkin Betul. bukan hanya menginginkan saja ya, Syam ya, tapi lebih tepatnya kalau sudah ada inovasi baru, maunya ada teknologi-teknologi baru juga di sana. Betul sekali. Dan kita lanjutkan ke informasi lainnya pemirsa, di mana ini dari perjuangan Timnas Indonesia mengunci tiket Olimpiade Paris 2024 yang tinggal selangkah lagi setelah pertandingan spektakulernya melawan Korea Selatan di Stadion Abdullah bin Khalifah di Qatar. Dan skor akhir drama penalti 10-11 dicetak bagi kemenangan Timnas Indonesia. Bangga ya. Bangga sekali. Kita lihat informasinya berikut ini. Kemenangan Indonesia atas Korea Selatan menjadi gemuruh gembira bagi rakyat Indonesia. Pasalnya, debut Timnas Indonesia di kontestasi Piala Asia U23 sangat mendebarkan hingga berujung hasil manis. Dalam 90 menit pertandingan, skor Indonesia dan Korea Selatan imbang 2-2. Brace dari pemain naturalisasi Indonesia Rafael Struijk paksa Korea Selatan bermain hingga extra time. Di babak extra time, Timnas Indonesia bermain cukup agresif sehingga menyulitkan lini belakang dari negara Asia Timur tersebut. Peluang mahal sempat terjadi saat sepakan pemain Indonesia Nathain Joaon melambung keras dan hanya melewati bistar gawang tipis sekali. Drama adu penalti pun tersaji. Ramadan Sananta sebagai algojo pertama membuahkan gol yang membuat mental timnas membara. Penjaga gawang Indonesia Hernando Ali sukses menghalau tendangan Korea Selatan hingga 2 kali. Pendendang penentu, kemenangan Indonesia dilaksanakan dengan ciamik oleh Pratama Arhan usai mengarahkan ke kanan gawang. Saat ini baru ada 2 tim yang berhasil lolos ke babak selanjutnya, yakni Jepang dan Indonesia. Indonesia akan menghadapi pemenang pertandingan antara Uzbekistan versus Arab Saudi di partai semifinal nanti. Tim Sinpo TV melaporkan.
Bangga. sekali, Saya keren sampai sekali. bingung mau ngomong apa gitu karena bener-bener kayak ini menjadi pertama kalinya Indonesia masuk ke semifinal seperti itu, apalagi ini laganya internasional. Ini menjadi harapan kita bersama kalau misalnya udah jadi juara seperti itu. Semoga juga ini diperhatikan oleh Menteri ini ya, Menteri Olahraga kita, di mana Menteri Pemuda Olahraga, Mas Menteri tolong diperhatikan atlet-atlet kita supaya ini semangat dalam melakukan tugasnya seperti itu, memperjuangkan nama bangsa Indonesia. Dan kalau kita lihat ini memang masih akan ada pertandingan lagi ya. Betul. Dan 2 lagi seperti yang kemarin saya nontonnya, Jepang melawan Qatar itu ya kalah juga di rumah tamunya, di rumah sendiri ya seperti itu sebenarnya. ya. Tapi ya semoga Indonesia tetap melaju terus. Betul sekali, semoga jadi juara seperti itu. Dan tentunya beragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda terus bersama kami. Menyapa malam. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Terima kasih masih bersama kami di Menyapa Malam. Saya Dewi Manik. Dan juga saya Syam Hakung. Kita lanjutkan ke informasi lainnya pemirsa, di mana rencana kenaikan tarif KRL Komuter Line masih terus bergulir hingga saat ini. Pembahasan dengan sejumlah pihak terkait juga terus dilakukan. Namun PT Kereta Komuter Line atau KCI ini masih menunggu pemberlakuan tarif baru yang nantinya akan ditetapkan pemerintah. Isu mengenai kenaikan tarif kereta rel listrik KRL Jabodetabek menjadi pembahasan publik sejak tahun 2022. Pasalnya informasi kenaikan tarif KRL Jabodetabek belum ada perubahan sejak terakhir naik pada tahun 2016. Hingga saat ini, tarif KRL Jabodetabek masih tetap di angka Rp3.000 untuk 25 km kereta komuter Indonesia KCI. Sebagai pihak terkait mengatakan bahwa ketentuan tarif KRL Jabodetabek adalah kewenangan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Kereta Api DJKA sebagai regulator. Melihat hal ini, masyarakat hanya dapat menunggu kapan wacana ini akan dilaksanakan oleh pemerintah melalui Dirjen Kereta Api. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Masih terkait dengan situasi ataupun kenaikan tarif KRL Komuter Line menjadi isu yang kian terdengar oleh masyarakat. Para pengguna jasa pun buka suara menanggapi seperti apa kenaikan tarif, dan berikut informasinya untuk Anda. Pembahasan mengenai kenaikan tarif KRL Jabodetabek sudah ada sejak 2 tahun lalu. Saat ini wacana tersebut belum direalisasikan oleh pemerintah, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Kereta Api Indonesia ataupun DJKA. Menanggapi isu kenaikan tarif ini, masyarakat setuju dengan pertimbangan pelayanan harus dimaksimalkan dan disegerakan secepat mungkin mengingat kepadatan di Jabodetabek. Pengguna setia KRL pun mengungkapkan pihak KRL harus fokus pada peningkatan keamanan dan kenyamanan yang ada di kereta, mengingat banyaknya angka kriminalitas di gerbong KRL Jabodetabek. Masyarakat terus menunggu seperti apa kenaikan tarif KRL Jabodetabek sesuai dengan pelayanan yang diciptakan. Lebih lagi gitu. Oke, servis yang kayak gimana ya mau? Misalnya kalau kita datang, antrinya, apalagi kalau pagi itu padatnya nggak karuan. Lebih dari 5.000 kan membebani semuanya. Ya naik 1.000 aja tidak apa-apa. Setuju. Iya, kalau menurutku aku setuju sih kalau alasannya untuk Dengan alasan tadi. iya, untuk peningkatan atau pembaruan dari sarana dan prasarana tadi. Otomatis kan kita sebagai pengguna juga makin nyaman. Benar. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Menjadi perhatian kita bersama, semoga ini tarif KRL bagaimanapun naik atau tidaknya, semoga ini juga kualitas pelayanannya juga ini tetap terjaga seperti itu ya. Benar sekali, Syam. Dan memang kalau kita pengguna KRL kan sangat disayangkan ya kalau Betul misalnya sekali. itu harga naik gitu ya, Syam. Dan kita lanjutkan ke peristiwa lainnya pemirsa, di mana hujan deras yang terus mengguyur kawasan Bogor, Jawa Barat mengakibatkan sejumlah lahan dan tebingan di kawasan Bogor, Jawa Barat ini mengalami longsor. Meski tidak ada korban jiwa, pemerintah desa mengaku longsor tahunan ini terjadi lantaran kondisi tanah labil dan di saat hujan deras melanda kota Bogor.
Sejak 3 hari terakhir hujan melanda Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hujan yang terjadi sejak petang hingga malam hari membuat sejumlah tanah tebingan di atas lahan pemukiman padat penduduk di Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ambruk hingga menimpa 8 rumah warga. Seperti yang terjadi petang kemarin, rumah milik seorang janda tua yang dihuni 3 kepala keluarga di Kampung Ciberem RT 04 RW 07 Desa Petir. Jumat pagi mulai dirapikan warga serta petugas desa tanggap bencana. Reruntuhan tanah setinggi 25 meter membuat robohnya satu pohon besar serta jebolnya 2 kamar dan 1 dapur milik seorang janda membuat kondisi rumah korban luluh lantak tertimbun tanah tebingan. Begitu juga motor milik tetangga yang berada di halaman rumah pun turut tertimbun. Sementara di lokasi yang berbeda, sebuah rumah toko yang berada di Kampung Cikiru, Desa Petir pun turut ambruk setelah tanah penahan bangunan ruko yang dihuni pemilik ambruk berserakan, terutama di bagian dapur ruko yang kini masih dalam pengawasan petugas. Begitu juga tanah tebingan di bibir jalan raya utama Desa Petir pun turut amblas setinggi 20 meter menuju jurang pembatas jalan. Waktu mau sembahyang maghrib, saya kan kamar mandi, hujan deras, terus saya keluar, suara bunyi apa Ivan? Oh, itu kayak suara petir lah suaranya. Itu nggak tahu-taunya udah apa itu, tanah udah di dalam rumah. Itu dapur sama tengah rumah, ruang tengah. Ada korban nggak pada saat kejadian? Alhamdulillah nggak ada. Kalau was-wasnya was-was Pak, tapi kayak mana lagi, cuma itulah tempat kami, nggak ada lagi tempat kita apa yang kosong, nggak punya tempat lah kami. Kalau apa diperbaiki lagi aja, karena kalau tempat kan nggak punya tempat Pak. Desa Petir kejadian bencana kurang lebih 8 rumah, cuman yang fatal, yang benar-benar harus direlokasi itu ada 3 rumah yang benar-benar fatal, rumahnya ambruk dan ketipan longsor. Alhamdulillah nggak ada korban. Yang titik pertama kita di Ciberem RT 3 RW 8. Yang kedua RT 3 RW 3 di Cikiru. Yang lainnya bersebar di wilayah RW 8 dan 4. Bencana tahunan di saat hujan deras yang terjadi di kampung padat penduduk dan di lahan berudak dan kondisi tanah labil kali ini berharap agar setiap desa segera ditangani dan dikelola relokasi agar tidak terjadi bencana ulang. Bencana tahunan di desa hujan deras yang terjadi di kampung padat penduduk dan di lahan-lahan berudak dan serta kondisi tanah labil kali ini berharap agar setiap segera ditangani dan direlokasi agar tidak terjadi bencana susulan di saat warga terancam cuaca ekstrim kali ini. Dari Kabupaten Bogor, Sutoni, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya saat ini pemirsa, sampah bekas alat kontrasepsi berserakan di Taman Kota Jalan Tubagus Angke Wijaya Kusuma Grogol Petamburan Jakarta Barat. Sampah limbah berupa tisu dan alat kontrasepsi itu diduga berasal dari tempat prostitusi terselubung di sekitar lokasi. Miris ruang terbuka hijau di Jalan Tubagus Angke Wijaya Kusuma Grogol Petamburan Jakarta Barat yang seharusnya menjadi taman hijau sebagai paru-paru kota, kini telah berubah fungsi menjadi tempat pembuangan sampah. Limbah tisu bekas pakai serta alat kontrasepsi bekas terlihat berserakan di lokasi. Tentu saja tak hanya merusak estetika dan keindahan kota, sampah kontrasepsi bekas pakai tersebut juga dapat menjadi sumber penyakit. Diduga limbah kondom dan tisu bekas pakai tersebut berasal dari adanya tempat prostitusi terselubung di lokasi. Menurut penuturan ARA, salah satu petugas sumber daya air pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat yang tiap harinya bertugas membersihkan sampah di kali. Tak hanya di taman, sampah kontrasepsi bekas pakai itu juga dibuang orang tak bertanggung jawab. Ya setiap hari sih, kalau pagi saya datang kemarin itu udah berserakan di sini, di alam juga udah banyak. Kalau pagi saya lihat kan, kebenaran ada PPSU di tiap hari nyapu tuh kan. Ya dia aja yang nyapuin tuh tiap hari tuh. Dapat setengah karung, kan dia dari ujung sana sampai sana. Itu ada batasnya. Itu ya itu karet kondom sama tisu lah. Sama tuh. Banyak banget. Di kali sampai di alat-alat jadi kalau pagi tuh ada aja yang berserakan di alat ini. Eko. Iya. Tentu saja hal tersebut menjadi perhatian sekaligus evaluasi dari pemerintah Kota Jakarta Barat yang abai dalam menangani persoalan penyakit masyarakat. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Kita lanjutkan ke peristiwa lainnya pemirsa di mana viral sekelompok organisasi masyarakat mengamuk di Puskesmas Lewi Sadeng di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sang ormas merasa tidak puas dengan pelayanan puskesmas hingga mengajak rekannya untuk melakukan penyerangan ke tempat pelayanan kesehatan. Bahkan oknum ini mengancam dengan membawa senjata tajam. Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor sangat menyayangkan petugas medis mendapatkan intimidasi. Kejadian ini bermula saat anggota keluarga ormas yang sedang sakit dibawa ke puskesmas untuk diperiksa. Setelah mendapatkan penanganan, pihak puskesmas mengatakan pada keluarga pasien agar menunggu hasil laboratorium. Namun karena tidak sabar, pihak oknum ormas pun langsung pulang dan kembali dengan membawa rombongan rekannya ke puskesmas. Dalam rekaman video berdurasi 31 detik ini memperlihatkan seorang pria yang didampingi rekan-rekannya memaki petugas dengan membawa sebilah senjata tajam jenis golok panjang dan akan melukai tim medis. Menyikapi hal ini, Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan sangat menyayangkan oknum ormas yang melakukan intimidasi. Sebenarnya sekitar bulan 2011, beberapa pasiennya itu datang IGD, kemudian dia demam, lemas lah. Kemudian IGD, terus tugas saya melakukan pemeriksaan, pemeriksaan sampai kemudian presiden dokter diambil darah untuk dicek lagi. Dia butuh, kemudian perawat tenggang, ini ya Pak, tunggu hasilnya nanti kita konsultasikan lagi ke dokternya. Itu ternyata kalau kita melihat di ini sekitar 25 menit lah mulai datang, terus dia pergi. Terus dia datang lagi sekitar jam 2 kurang, dia datang sini ormas mendampingi kita berapa orang itu, kemudian datang masuk marah dari tugas saya membawa panjang senjata tajam ini marah mati macam-macam. Terima kasih dari media sudah cukup perhatian ya. Ini jadi memang kami dari Dinas Kesehatan telah hadir Puskesmas Saboy. Yang pertama tentu kita dukungan ya terkait kejadian kemarin dan juga melakukan klarifikasi ya, sebenarnya terjadi seperti apa. Dan sebenarnya kami kalau memang itu terjadi sangat menyayangkan, kami dari sosial menyayangkan sekali ya tindakan-tindakan kalau memang ada kekurangan dalam pelayanan kami. Teman-teman kami di Puskesmas sebenarnya sudah ada jalur-jalurnya, tapi bisa dibicarakan dengan secara baik dan keluarga. Tapi kami sudah menyiapkan, Puskesmas sudah menyiapkan fasilitas seperti itu. Ada aduan-aduan seperti itu. Jadi bisa diselesaikan seperti itu. Jadi kalau seperti ini sebenarnya kami dari Kementerian Kesehatan juga merasa tidak terintimidasi dalam melakukan pelayanan. Bagaimanapun juga Puskesmas adalah satu beban pelayanan kesehatan di masyarakat. Terutama bagi misalnya Puskesmas ini cukup besar ya, dalam waktunya. Jadi kami juga tidak ingin ada saran kami intimidasi atau gangguan karena memang hal yang sebenarnya bisa diselesaikan. Ini soal pelaporan memang kami sudah berkoordinasi dan akan berkoordinasi dengan Pak Camat untuk dari kepolisian juga seperti apa nanti supaya intinya supaya tidak terjadi seperti ini. Pihak dinas akan berkoordinasi dengan pihak terkait mengingat pihak puskesmas merasa diintimidasi oleh oknum ormas dan akan melaporkan ke pihak kepolisian. Dari Kabupaten Bogor, Sultoni, Sinpo TV melaporkan. Sangat disayangkan dari bentuk intimidasi dilakukan oleh ormas ke pihak puskesmas seperti itu. Bagaimanapun caranya kalau misalnya memang tidak mendapatkan pelayanan yang baik seperti ini, kalau misalnya berdasarkan yang membawa ormasnya ini disampaikan dengan cara yang baik-baik seperti itu. Kalau misalnya tadi informasi yang kita simak bersama, padahal dari pihak puskesmas sudah memberikan layanan terbaiknya seperti itu ke pihak korban. Semoga ini menjadi perhatian juga untuk para pemerintahnya agar segera ditindak ataupun menjadi pusat perhatian ya ini ya. Betul sekali. Agar tidak dilakukan terulang kembali. Semoga ini ditertibkan seperti itu oleh pihak pemerintah ataupun aparat keamanan yang ada di sana. Dan sayang informasi tadi sekaligus menjadi akhir jumpa kita di Menyapa Malam edisi kali ini. Saya Syem Haku. Dan saya Dewi Manik pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.